Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Ismawati. Izinkan saya memimpin presentasi pada kali ini dalam presentasi tugas Rukol 1 dari kelompok 1 kelas 147B. Sebelum presentasi dibuka, saya memiliki satu pantun, yaitu pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, di sore yang sejuk dan agak mendung ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa yang terhormat Ibu Fasil dan Ibu PP yang ada di ruang kolaborasi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran. Ya baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu panjang acaranya, yaitu yang pertama ada perkenalan dari kelompok kami di slide berikutnya. Ya, berikut adalah foto anggota kelompok kami pada waktu lokakarya orientasi yang dilakukan di minggu kemarin di SMPN 2 Batu. Ya, yang pertama ada Pak Muhammad Mustafa di sini sebagai penjawab pertanyaan. Berikutnya ada Bu Indria Ismawati, di situ saya sendiri sebagai moderator. Bu Chandra di situ sebagai presenter pertama. Ada PP kami tercinta Bu Mariatul Kiftiah, dan ada yang berkerudung merah di foto tersebut bernama Bu Wiwit Wahyuni sebagai presenter kedua dan juga Notula. Dan yang terakhir adalah Bapak Ketua kelompok kami, yaitu Pak Isnaini D. Pramusinta sebagai penjawab pertanyaan. Kalau misalkan nanti ada kurang-kurang atau lebihnya, mohon dimaklumi ya Ibu Bapak. Berikut akan kami sajikan presentasi yang pertama, akan disampaikan oleh Bu Chandra. Silahkan Bu Chandra. Terima kasih kepada Ibu Indri. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang pertama, pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan nilai gotong royong sosiokultural di Kota Batu adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Bahwa internalisasi budaya membangun budi pekerti seorang anak. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks religi di Kota Batu, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan nilai kerjasama masyarakat Kota Batu, yaitu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Selama proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, contoh-contoh konteks sosiokultural Kota Batu yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai gotong royong. Di Kota Batu memiliki keberagaman sosiokultural. Tradisi yang masih diselenggarakan yaitu tradisi gugur gunung. Gugur gunung adalah budaya saling membantu antar masyarakat. Tradisi ini diterapkan dalam acara bersih desa, kerja bakti makam, maupun orang
untuk membangun rumah. Konteks sosiokultural ini bisa kita tanamkan dalam diri siswa dalam pembelajaran sehari-hari sebagai nilai gotong royong yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak didik kita. Yang pertama adalah nilai gotong royong. Di sini, Kota Batu memiliki keberagaman sosiokultural. Tradisi yang masih diselenggarakan yaitu gugur bunuh, yang mana gugur bunuh adalah budaya saling bantu antar masyarakat. Tradisi ini diterapkan dalam acara bersih desa, kerja bakti makam, maupun orang bangun rumah. Konteks sosiokultural ini bisa kita tanamkan dalam diri siswa dalam pembelajaran sehari-hari sebagai nilai gotong royong yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak didik kita. Yang kedua ada nilai kebersamaan dan kerjasama. Di Kota Batu yang terkenal dengan pariwisatanya, maka tak lekang dengan hiburan kesenian. Khususnya di daerah pedesaan, seringkali diadakan hiburan masyarakat dengan menampilkan kesenian khas Kota Batu, yaitu kesenian bantengan. Kesenian ini biasanya ditampilkan ketika terdapat hajatan atau syukuran desa. Hal positif yang bisa diambil dari kesenian bantengan adalah nilai kebersamaan dan kerjasama. Dengan adanya bantengan, warga bisa berkumpul bersama dengan saling berdialog dan bercanda. Selain itu, warga juga saling bekerja sama untuk mengadakan acara ini, mulai dari biaya, tempat, perlengkapan, dan secara menyeluruh pelaksanaan bantengan merupakan hasil kerjasama seluruh warga. Yang ketiga, nilai agama atau religi. Banyak pondok pesantren dan juga boarding school yang bertema Islami yang berada di Kota Batu. Masyarakat pun menginternalisasikan adat istiadat Jawa dan agama Islam. Hal ini terlihat peringatan-peringatan agama Islam tetapi dikemas dengan budaya Jawa, semisal suruhan, mulutan, dan sebagainya. Masyarakat Batu juga menyelenggarakan acara rutin seperti tahlilan, tibaan, maupun yasinan. Pengemasan sikap religius di sekolah dilaksanakan dengan pengadaan peringatan Maulid Nabi, peringatan Tahun Baru Hijriah, pembacaan surat pendek, Asmaul Husna setiap pagi, maupun menyelenggarakan ekstrakurikuler belajar dan kegiatan istidental istighosah. Pertanyaan kedua, relevansi pemikiran Ki Dewantara dengan konteks sosiokultural di Kota Batu. Pemikiran Ki Dewantara tentang gotong royong tercermin dalam visi pendidikan nasionalnya, di mana ia tidak hanya menekankan pentingnya pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Relevan pemikiran Ki Dewantara yang berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama, yang berkaitan dengan nilai gotong royong, yaitu pendidikan untuk kemanusiaan, kesetaraan dan kebersamaan, pembentukan karakter bangsa, dan kewajiban sosial. Yang kedua, yang berkaitan dengan nilai kerjasama, yaitu kerjasama, pendidikan yang menghargai kebersamaan, kerjasama dalam pembangunan bangsa, kerjasama sebagai jalan menuju keadilan sosial, dan pengembangan potensi melalui kolaborasi. Yang ketiga, yang berkaitan dengan nilai agama, yaitu pendidikan holistik, kebebasan beragama, integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan, pendidikan karakter berbasis agama, dialog antar agama, dan humanisme religius. Pertanyaan yang ketiga, sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan adalah gotong royong. Contoh pengaplikasian laku siswa di sekolah pada kegiatan gotong royong. Yang pertama, adanya program gotong royong dengan pembagian tugas untuk kegiatan gelar karya P5. Yang kedua, adanya jadwal piket kelas secara berkelompok. Yang ketiga, kegiatan Jumat bersih dilakukan secara bersama. Yang keempat,
kegiatan bersih-bersih sekolah dan susur sungai pada Hari Air Sedunia. Yang kelima, membersihkan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah agar bebas dari sampah pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Tak ada gading yang tak retak, maka banyak sekali kekurangan dari kelompok kami dan mohon untuk dimaklumi. Kami dari kelompok 147 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ilmu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.